Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan satu cerita yang menarik, yang sangat mengherankan dan membuat kita takjub. Akan tetapi banyak mengandung hikmah yang terdapat di dalamnya, yaitu tentang perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, agar kita orang-orang mukmin khususnya bisa redha dan bersangka baik dengan apa yang diperbuat Allah terhadap kita, agar kita menjadi hamba yang tangguh dan dicintai oleh Allah. Ingin tahu ceritanya? Ikuti sampai akhir supaya bertambah ilmu, wawasan, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Cerita diawali dengan pertemuan dua orang malaikat di langit keempat, yang masing-masing mereka ditugaskan oleh Allah kepada satu perkara yang mengherankan, sehingga mereka saling bertanya satu sama lain. Maka kemudian salah satu di antara mereka memulai cerita. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu negeri, yang mana di sana ada seorang laki-laki Yahudi yang sudah dekat dengan kematiannya. Dan sebelum kematiannya, ia menginginkan makan ikan. Akan tetapi, ikan yang ia inginkan tersebut tidak ada di negerinya. Sehingga aku, kata malaikat tersebut, diperintahkan oleh Allah untuk menghalau ikan-ikan yang diinginkan laki-laki Yahudi itu untuk mendekat ke negerinya, agar ditangkap oleh para nelayan di negeri itu. Maka menangkaplah para nelayan akan ikan tersebut dan dibeli oleh keluarga laki-laki Yahudi itu. Maka gembiralah hati laki-laki Yahudi itu karena keinginan terakhirnya terkabul. Dan setelah itu dia pun mati. Kemudian malaikat yang satunya menceritakan juga, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu negeri, yang mana di sana juga ada seorang laki-laki yang soleh, yang mana laki-laki soleh tersebut juga mendekati dengan kematiannya. Dan sebelum kematiannya dia menginginkan sesuatu, yaitu ingin minum minyak samin. Dan aku, kata malaikat tersebut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggagalkan keinginannya. Aku diperintahkan untuk menumpahkan minyak samin tersebut supaya keinginannya tersebut tidak terpenuhi. Dan dia meninggal dalam keadaan hatinya sedih, tidak mendapatkan apa-apa yang diinginkannya. Maka kemudian malaikat tersebut mereka bingung, mereka heran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan baik terhadap orang kafir tapi tidak kepada orang yang soleh? Sehingga menjadi pertanyaan besar kepada dua orang malaikat tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka. Kata Allah, ketahuilah kenapa aku memperlakukan baik kepada orang kafir dan tidak kepada orang soleh. Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang kafir, ketika mereka melakukan amal-amal kebaikan di dunia, maka aku membalas kebaikan mereka. Dan orang kafir tersebut, sebelum dia meninggal, dia
ada menyisakan satu amal kebaikan, yang mana amal kebaikan tersebut belum aku balas, kata Allah. Dan aku, kata Allah, tidak ingin orang kafir ini meninggal dunia ada membawa satu amal kebaikan. Sehingga ketika dia menginginkan sesuatu, ketika mendekati ajalnya, maka aku penuhi ajalnya tersebut, aku berikan apa yang dia inginkan sebagai balasan atas amal kebaikan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia tidak membawa sedikit pun daripada amal kebaikan. Dan kepada orang soleh, aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka melakukan dosa, kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan, maka aku membalas kepada mereka. Aku berikan bala musibah kepada mereka. Dan kepada orang soleh tersebut, dia ada memiliki satu amal buruk yang belum aku balas. Sehingga ketika dia menginginkan sesuatu sebelum dia meninggal, dan aku gagalkan keinginannya tersebut sehingga membuat dia sedih dan berduka cita, maka itulah sebagai kafarat daripada dosa dan kesalahannya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia tidak membawa sedikit pun daripada amal-amal jahat. Nah, maka kata Muhammad bin Ka'ab, inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang beramal sekalipun dengan setimbang biji yang sangat kecil akan kebaikan, maka dia akan menerima daripada kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun daripada kejahatan, maka dia akan menerima, melihat daripada kejahatan tersebut. Nah, yang artinya adalah orang kafir apabila dia beramal kebaikan sekalipun sedikit, seperti biji sawi yang kecil, maka dia akan melihat balasannya ketika mereka masih di dunia. Dan adapun terhadap orang-orang yang beriman, apabila mereka melakukan amal-amal kejahatan sekalipun sedikit seperti setimbang biji sawi yang sangat kecil, maka dia akan melihat balasan kejahatannya ketika di dunia dan sebelum mereka sampai ke akhirat. Nah, inilah hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Maka mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat kepada kita. Allah berikan banyak musibah kepada kita. Allah berikan kepada kita duka cita. Allah berikan kepada kita kesempitan penghidupan, penyakit dan sebagainya. Ketahuilah, maka semua itu adalah tanda kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dengan jalan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkafarati daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhatu. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka dengan bala musibah yang diturunkan. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya mendapatkan keridhaan Allah. Dan siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya akan mendapatkan kemurkaan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang bisa berlapang dada menerima segala macam bala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena itu adalah dasar daripada kecintaan Allah kepada kita. Semakin banyak kita ditimpa ujian, musibah, maka Allah semakin sayang, semakin mencintai kepada kita. Karena setiap bala musibah yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu adalah untuk menghapus, mengkafarat daripada dosa-dosa kesalahan kita. Sehingga nantinya ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam barzah, tidak sedikit pun membawa dosa-dosa dan kesalahan karena sudah dihapus di dunia. Nah, mudah-mudahan cerita ini dapat sedikit membangkitkan semangat kita, membuat kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan apa yang ditentukan, yang ditakdirkan Allah kepada kita. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.